Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabarnya sehat selalu, bahagia selalu. Di pembelajaran hari ini, dari Rabu Ceria ini, Ibu akan mengajarkan Bahasa Indonesia dan PKN yang selanjutnya akan bersama Kak Lalan ya. Nah, Ibu langsung share screen saja. Maafkan Ibu belum bisa membersamai lagi, belum bisa Zoom bareng sama kalian lagi. Ibu usahakan sesegera mungkin, tapi ya. Hari ini kita akan masuk ke tema 3, subtema 1 pembelajaran 3, 313. Nah, di hari ini Ibu mau belajar tentang bahasa Indonesia dan matematika ya. Tadi udah bilang bahasa Indonesianya kemarin kita sudah belajar mengenai kayu, manfaatnya kayu, terus kayu itu bisa dibuat apa aja. Kalau kayu terus ditebang, pohon selalu ditebang, itu kayunya diambil, batang kayu diambil, itu akan bagaimana ke kehidupan manusia ya, kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau ngasih tahu kertas. Kertas juga itu terbuat dari kayu. Tahapannya yang pertama, kayu itu dipotong, kayu log kemarin yang gelondongan itu dipotong, kan kata Ibu kemarin dipotong sesuai kebutuhan ya ke tukang gergaji. Nah, untuk pembuatan kertas itu dipotong sebesar korek api kecil-kecil. Terus kayunya dipanasin hingga menjadi lunak kayak bubur gitu ya. Kalian pasti pernah makan bubur. Terus bubur itu disebut namanya bubur keras atau pulp. Nah, udah kayak gitu, dikasih warna, disaring hingga airnya habis. Pokoknya sampai sampai habis semua airnya, nggak ada airnya lagi gitu ya. Terus udah kering, si ampasnya itu akan disebut ampasnya itu akan berupa serat selulosa yang kekait-kait. Kalian pernah pasti coba kalian lakukan praktek di rumah kalau rajin ya. Kertas tuh di kayak buburin gitu, dikasih air terus dibinyak-binyak gitu sampai berbentuk kayak bubur, terus habis itu di kalian peras gitu sampai habis airnya, itu pasti kayak ada serat-seratnya gitu. Nah, itu namanya serat selulosa, ya, karena pasti seratnya saling, saling mengait satu sama lain kan, kalau udah kering tuh. Terus serat selulosa ini kemudian digiling, dipipihkan tuh maksudnya datar gitu, pipih tuh maksudnya datar gini, dipipih ya, seukuran dengan kertas yang diinginkan. Kalau bikin kertas untuk buku bergambar, buku gambar itu kayak gimana bentuknya? Kalau misalkan di buku tulis kayak gimana bentuknya? Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Terus, pohon yang digunakan untuk membuat kertas itu biasanya ada pohon pinus, pohon cemara, akasia, pohon aspen, dan kalau di buku paket itu tambahannya ada pohon jati, katanya seperti itu. Terus, nah ini, kan kemarin sudah belajar tentang reboisasi ya, penghijauan hutan kembali. Yang Ibu temukan ternyata faktanya, ini juga ada di buku, apabila manusia itu menghemat 1 ton kertas ya, menghemat penggunaan kertas sebanyak 1 ton, itu 1 ton itu banyak banget ya, banyak banget. Nanti kalian akan belajar mengenai rincian berat juga, kemarin sudah belajar mengenai ini ya, alat ukur berat. Terus si 1 ton kertas ini kalau kita hemat ternyata bisa menghemat 13 batang pohon yang dipotong untuk menghasilkan kertas. Jadi jangan buang-buang kertas. Kalau misalkan buku yang kemarin semester 2 masih banyak, bisa dipakai lagi. Yang buku sisa semester 2-nya dimasukin aja ke sampul. Nah, yang sisanya itu kalian pakai. Jadi nggak usah dibuang bukunya, karena sayang. Ya, ingat ya, reboisasi. Penanaman kembali hutan yang gunduang. Jadi pohon itu sangat berharga bagi kehidupan manusia. Nah, kita masuk ke matematika. Matematika hari ini, kemarin, waktu hari Senin, kalian sudah belajar mengenai eh, alat ukur panjang, berat, sama Ibu sudah dijelaskan. Buka tampilkan gambarnya kemarin ya di Zoom. Nah, Ibu mau tanya, masih ingat nggak tuh alat ukurnya? Alat ukurnya itu ada meteran-meteran ya. Meteran-meteran, kalau alat ukur panjang tuh, alat ukur panjang sama berat kan beda ya. Kalau berat itu timbangan, kalau panjang itu meteran. Harus ingat, harus bisa membedakannya. Nah, si alat ukur ini di halaman 30 kalian bisa lihat itu ada meteran yang ini kemarin itu Ibu bilang ini namanya meteran gulung. Bahasa lainnya adalah meteran roll. Ibu memang membeda-bedakannya. Ini ada beberapa orang tuh bilangnya beda-beda, tapi
maksudnya masih tetap sama gitu ya. Cuman namanya aja yang beda. Meteran roll atau meteran gulung itu sama aja. Terus yang kedua ada meteran saku. Kemarin Ibu jelaskan ini meteran tangan atau biasanya disebut meteran bangunan. Jadi kalian harus tahu nama-namanya ya. Jadi kalau dibilang meteran saku, yang mana meteran saku? Kalian udah tahu. Jadi biar tahu gitu. Nama-namanya itu ternyata berbeda-beda. Terus meteran pita atau ibu sebut kayak meteran jahit. Ada juga yang bilang meteran baju. Memang beda-beda tapi fungsinya tetap sama. Nah, terus Ibu kalian harus masih ingat ya, sebenarnya ini kan baru 2 hari lalu. Jadi harus masih ingat itu mengenai alat ukur, baik alat ukur yang panjang maupun berat. Nah, latihannya yang bahasa Indonesia itu di halaman 26 buku paket, dikerjakannya ini latihan dikerjakan di buku catatan ya, di buku catatan maaf, di buku latihan ya, nggak boleh di buku catatan. Jadi apabila latihan dikerjakan di buku latihan dan catatan rangkuman itu ditulis di buku catatan. Jadi setiap siswa harus mempunyai 2 buku baik yang catatan sama latihan di setiap mata pelajaran. Halaman 26, perhatikan halaman 26. Di halaman 26 ini ada beberapa kata-kata asing yang mungkin kalian belum tahu artinya. Nah, Ibu ingin kalian mencari arti dari kata itu. Kalian boleh bertanya kepada orang tua atau juga boleh mencari di internet di Google. Nah, itu terserah kalian. Kalau kalian mungkin tahu ya silahkan kalian tulis saja artinya itu apa. Kalian tinggal tulis artinya saja ya. Tulis ingat di buku latihan. Lalu matematika, lihat halaman 30, perhatikan halaman 30. Di halaman 30, tadi Ibu sudah bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat jenis-jenis alat ukur panjang? Nah, di halaman 30, ini nomor 1 dan nomor 2 kalian isi. Ini dua-duanya mengenai jenis-jenis alat ukur panjang. Yang pertama, sebutkan alat ukur panjang, satuan panjang. Kalau yang nomor 1 ini satuan panjang yang kalian ketahui aja. Misalkan sentimeter di penggaris tuh ya, ada sentimeter, meter yang kalian ketahui aja. Ibu memang belum mengajarkan, tapi Ibu ingin tahu dulu kalian sudah tahu sampai mana mengenai satuan panjang. Lalu yang nomor 2, alat ukur benda-benda berikut. Nah, kalian disuruh mengisi tinggi badan tuh diukurnya pakai alat apa namanya. Terus panjang lingkar pinggang tuh biasanya diukur pakai apa? Pasti udah tahu ya, kan Ibu udah jelasin kemarin. Nah, tugasnya itu aja, ingat latihannya ditulis di buku latihan, tidak di buku catatan. Jadi ada 2 ya, bucat dan bulat. Bulat adalah buku latihan dan bucat adalah buku catatan, harus ada 2. Yang kemarin PTS Ibu toleransi, ya, yang masih acak-acakan tulisannya bukunya di mana-mana Ibu toleransi. Tapi mulai semester ini nanti Desember Ibu periksa itu harus ada 2 buku tiap mata pelajaran. Bucat dan bulat. Buku catatan dan buku latihan. Oke, kalau tidak ada, mohon maaf, nilainya tidak akan Ibu proses karena Ibu anggap nilainya 0, catatannya kosong, gitu ya. Sampai sini dulu materi yang Ibu sampaikan, kiranya kalian bisa memahaminya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya, tugasnya mohon dikerjakan, dikumpulkan hari, oh iya, kalau absen itu, Ibu nanti mengabsen kalian itu berdasarkan tugas yang kalian kumpulkan. Kalau kalian mengumpulkan tugas berarti kalian absen. Dan jangan lupa habis ini langsung masuk ke pelajaran palalan. Gak ada yang boleh gak ikut, harus ikut. Oke, gak boleh absen di pelajaran palalan. Sampai sini dulu, semoga kalian memahaminya. Sampai bertemu di Zoom berikutnya. Oke, di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.